watu hati-hati, waspada, mawas diri. Ada apa sampai taat tadi? Nah, kalau bahasa Minangnya, kalau kita kabakarajo, kalau kita kababue, kata orang Minang, hati-hati rantiang kaman cucuk. Kebajalan awak hati-hati rantiang kaman cucuk. Berarti kita waspada. Hati-hati dahanan kaman impok. Nah, kalau di Minangkabau hati-hati mangicek, bacaranya kulun-kulun lidah sabalun mangicek. Dia tahu kulun-kulun. Kalau tahu gulung-gulung lidah sabalun mangicek. Maknanya tu pikiran dulu sabalun awak mangicek. Puasa menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang merusak atau yang membatalkan pahala puasa. Nah, dua tu membatalkan puasa dan membatalkan pahala. Pak pengunjung dia ibu tu alhamdulillah taruh. Nah, semuanya amalannya pindah ke apa? Coba bayangkan seandainya kita di dunia kita hidup ada sarati orang yang pernah kita korbankan, kita perkunjangan, kita fitnah, kita adu domba, kita sakit hatinya, kita makan haratonya secara haram. Nanti sarati orang korban menuntut kepada Allah, menuntut keadilan. Ya Allah, aku ingin keadilanmu ya Allah. Aduh, ambo dulu waktu di dunia, rumah ambo di belakang rumahnya, inyo membuat sayur, rupanya daun kunyit ambo diambilnya untuk sayur inyo. Ambo tuntut ya Allah, iku ambo tak rela diambilnya ya Allah. Ya diganti bisa? Siapa diganti? Ya daun kunyit lah diganti bisa? Indah, ya tanya si dari, wahai Abu Hanifah, iblis itu terbuat dari api. Nanti dia masuk ke dalam api neraka. Iblis terbuat dari api. Api neraka terbuat dari api. Kalau bertemu api dengan api, menyatu. Bertemu air dengan air, menyatu. Kalau bertemu api dengan api, menyatu. Sekarang pertanyaan, wahai Abu Hanifah, karena jin, iblis, dia terbuat dari api, dia ingkar kepada Allah, nanti masuk ke dalam api neraka, apakah dia merasakan panasnya api neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu dan beserta para anak-anak kami, yaitu di Selayang Bawah Trimurni. Ya Trimurni kau. Toh. PSBR. Panjangnya toh. Nah, kita di panti jangan minder karena kita belajar ilmu. Nah. Pertama-tama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat pertemuan, banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Adik-adik ambo di siko beautiful kok. Sepertinya sudah menjadi bidadari surga. Ya, di dunia seperti bidadari, di akhirat benar-benar bidadari surga. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kita bertemu dalam rangka sedikit menyampaikan tausiah agama. Adik-adik kami banyak di luar kota Parangpanjang. Iya. Ada dari Pasaman, ada dari Pekumbuh. Mana banyak tadi, Pak? Pasaman ya. Pasaman. Di Pasaman tu kalau pai kasinan, nah yang pokok elok lai pas aman. Itu mako Pasaman. Lai pas sesuai dengan adat kebiasaan di Pasaman, insyaallah aman. Tapi kalau nak pas, ayo tu dah aman tu. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga masih disampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak serta anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi, pada malam kini kita akan memberikan pengajian. Ada 3 macam motivasi. Ada 3 macam yang akan menjadi motivasi bagi kita melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau tentang ayat Ramadan, siapa yang sudah hafal? Kita baca sama ya. Nah, kita baca sama. Ikuti Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang tahu artinya itu? Baca sama. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar bertambah takwamu. Itu arti yang pasti ya.
Jangan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kok kurang pas artinya. Nah, kenapa kurang pas? Kalau la'alla atau mudah-mudahan. Nah, kalau arti mudah-mudahan kapan kita dapatkan? Nah, sebagai contoh, Ananda sekarang belajar di PSBR, belajar selama 6 bulan. Mudah-mudahan nanti pandai keterampilan. Yo, pandainya itu kapan? Sekarang atau besok? Sekarang puasa, kita diwajibkan berpuasa. Mudah-mudahan bertakwa. Bertakwanya sekarang atau besok? Tapi mudah-mudahan tadi. Kalau mudah-mudahan itu kita peroleh besok setelah Ramadan, berarti sekarang Ananda tidak bertakwa. Yo, dia nak takwa apa? Lain takwa gini. Berarti salah pemahaman itu dengan ayat tadi. Ya, Pak tanya, saya tidak bertakwa, tunjuk tangan. Berarti takwa sebenarnya. Sekarang Pak tanya cik lain, apa dimaksud dengan takwa? Tunjuk tangan. Kalau tidak dapat berarti you tidak bertakwa. Apa itu takwa? Serentak. Taat. Alai. Takut. Apa lain? Yakin. Alai. Percaya. Oh, berbeda-beda pendapat ulama. Enak. Jadi kau harus kita pahami. Kau kurang nampak di situ. Bidadari situ tak nampak. Enak. Jadi kalau yakin itu artinya atau percaya itu amanah itu. Nah, amanah yu'minu imanan, percaya atau yakin. Nah, arti itu sampai tadi lain. Takut dalam bahasa Arab bahasanya adalah khauf. Itu khauf. Ini pernah belajar bahasa Arab, Wak. Di dalam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah gua Sur, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar, ya, ketika itu Abu Bakar ketakutan karena dia dikejar oleh orang kafir Quraisy, lalu mandok, itu mandok. Oh, iya di samu kampung ayah. Bersembunyi di gua Sur. Ketika itu Abu Bakar ketakutan. Kenapa? Di pintu gua tadi nampak kaki-kaki, tapak-tapak tentara-tentara para kafir Quraisy yang akan mencari Nabi Muhammad dan bersama Abu Bakar. Abu Bakar takut dia. Jangan-jangan persembunyian tadi diketahui oleh orang kafir Quraisy. Ketika dia takut itu, timbullah keajaiban di gua Sur, datang burung. Mana? Burung merpati. Langsung nyoba talu di sana. Tibolo lawah. Dia tahu lawah? Langsung lombek sarang. Padahal Nabi Muhammad di dalam. Ketika itu Abu Bakar dia ketakutan. Lalu apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, jangan kamu takut,
jangan kamu gelisah, jangan kamu rusuh, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, jadi takut itu bahasa Arabnya apa? Khauf. Nah, tahzan, rusuh. Nah, itu. Nah, lalu takwa itu apa artinya? Tidak ada yang seperti tadi maknanya, tapi pemahamannya bisa. Nah, kalau kita pahami tentang takwa, takwa itu dari bahasa Arab waqaya, yuqiyu, wiqayatan, takwa. Nah, dipaham tuh. Letak kalau silakan tuh. Menangi, Pak. Sangko kau menangi ya, gara-gara suara bapak yang kuat kau menangi ya. Nah, bapak seperti ini juga mengajar. Ini bapak rasa ini 3 SMA ya, SMP dan SMA ya. Bapak ngajar di MTSN Parangpanjang. Ya, juga seperti ini bapak ngajarnya. Dado menangi-nangi, dado takwi-takwi, dado gembira, happy birthday. Bahagia sepanjang hari ya nah ya. Jadi tak ada nangi-nangi loh. Nah, dia tak nangis itu loh. Nah, jadi takwa itu adalah waqaya yuqiyu wiqayatan. Artinya adalah hati-hati, waspada, mawas diri. Itu nak takwa. Lah pandai yang situ tuh. Lepa mawa. Anak takwa tadi. Lah beda lu lama. Anak apa sampai tadi? Takwa tuh hati-hati, waspada, mawas diri. Ada apa sampai taat tadi? Nah, kalau bahasa Minangnya, kalau kita kabakarajo, kalau kita kababue, kata orang Minang, hati-hati rantiang kaman cucuk. Kebajalan awak hati-hati rantiang kaman cucuk. Berarti kita waspada. Hati-hati dahanan kamaimpo. Nah, kalau di Minangkabau hati-hati mangice, bacaronyo kulun-kulun lidah sabalun mangice. Itu kulun-kulun. Kalau atau gulung-gulung lidah sabalun mangice. Maknanya tuh pikiran dulu sabalun awak mangice. Nah, jangan asbun, lita asbun. Atau asal bunyi. Asal bunyi saja, nampokok orang kata singguang atau ndak tak singguang ndak peduli, nampokok awak mangicek. Itu sama orang gilo tu. Ya, orang gilo. Orang gilo celiaklah di pasar tu. Kan mangicek surang saja. Pakaro didanga di orang, ndak didanga di orang, nampokoknya mangicek. Nah, keduanya kalau orang gilo kok, nampokoknya asal jawab, ditanya orang, nampokok dijawab walaupun salah. Kurang gilo kok. Dia ada orang gilo siko. Kalau ada orang gilo siko takwi awaknya. Kena. Ciri orang gilo itu adalah nampak tamu asbun, asal bunyi. Nang kedua, mengicek tanpa dia fikirkan. Nah, orang gilo kok. Nah, jadi nang takwa itu apa? Hati-hati dan waspada. Menurut Minang, kok kamangice awak gulung-gulung lidah. Makasihnya kamangice awak pikiran dulu. Kok kamalangkah awak renjang-renjang kaki. Lalu tahu renjang-renjang. Renjang-renjang tu. Angke-angke kaki dulu kok kamalangkah. Maknanya sapalun malangkah kita hati-hati bana. Jalan yang akan kita lalui becek atau apa? Yuwana ditahan bana, hati-hati. Itu nan takwa. Nah, jadi antara takwa dengan puasa sejalan kok. Jadi
Dia pak tanya dulu. Tu belakang. Puasa apa artinya? Arti puasa menahan apa? Menahan angin. Eko agak kicelo. Buang angin orang alal pe pasonyo. Nah, enggak do tu. Nah. Menahan apa? Menahan diri dari hawa nafsu dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau Pak Gian nilai tidak bisa syarat tidur, tapi 200. 200 nilai anak PSPR kok. Nah, jadi puasa menurut istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan yang merusak atau yang membatalkan pahala puasa. Nah, dua tuh, membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Nah, lado kajian nama mereka kok. Lado belajar nama mereka. Kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, dengan niat ikhlas karena Allah. Itu puasa. Nah, jadi ada dua tadi yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum. Nah, hanya itulah jadi lah tu membatalkan puasa. Nah, muntah dengan sengaja, boleh. Suami istri ada hubungan di siang hari. Kemudian yang membatalkan pahala puasa yang sering dilupakan dari manusia, dari orang beriman. Nah, contohnya babunjiang, memfitnah, madu domba, kato-kato buruk, kato-kato kotor. Itu membatalkan itu. Bahkan jangankan kita akan membatalkan pahala puasa, seluruh amalan kita bisa menjadi zong dia. Itu zong. Zong tu kosong. Pahalo nam pernawak karajuan bisa menjadi hilang. Kau nak dikatakan di Rasulullah kau. Suatu ketika sahabat berkumpul bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, hal tadrunal muflis? Wahai sahabat, tahukah kamu apa itu yang muflis? Muflis, kalau bahasa awaknya muflis ko orang bangkrut. Itu bangkrut. Dulu kayo. Nah, piti balipe, gedung batingke, oto mangkile, istri sampai ampe. Kayu akhirnya nyo jatuh tapai. Nah, oto jatuh jurang, rumah tabaka, kadai habis, akhirnya jatuh tapai, menjadi miskinnya. Aiko nan urang bangkrut menurut sahabat. Atau nah, nah biar dia berkembang, ya. Biasalah. Nah, apa yang bangkrut tadi? Kan lupa. Apa ndak ingin kau lupa kau? Yang bangkrut apa tadi? Menurut sahabat, dulu kayo rayo, piti banyak, sasudah tu jatuh tapainya, jatuh miskin, itu nam bangkrut menurut sahabat. Tapi kata Rasulullah bukan itu, kata Rasulullah. Bukan itu yang bangkrut. Nanti ada orang yang bangkrut di akhirat. Bangkrut di akhirat, inyo membawa amal banyak.
puasa banyak, zakat banyak amalnya. Kanonyo kayo haji sampai 10 kali gay. Umrah membantu orang banyak sehingga menggununglah pahalanya. Dibawanya ke akhirat. Nyolah bangga ambo masuk sarugo. Sehingga kadang-kadang nyoba mimpi je sarugo. Nah, rupanya ba'a setelah sampai di akhirat besok di saat-saat hari pertimbangan amal, pertanggungjawaban amal, yaumul mizan, rupanya banyak orang menuntut. Banyak orang menuntut. Menuntut apa? Atas perbuatannya selama di dunia. Contoh, bapak yakin kok, apa sesudah kau pasti anak-anak bapak di sekolah pasti mempengunjian bapak sesudah. Nah, ya pasti yakin itu, tapi pengunjiannya gunjian elok. Tapi kalau ada gunjianan dulu, apa tu? Bapak kalau disampaikan orang, Pak di pengunjian de ibu tua, alhamdulillah. Maka Pak ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Transfer pahalanya sama bapak. Ya. Nanti di akhirat kalau kita mempengunjian orang lain, maka amalan kita ditransfer, tahu transfer, dipindahan kepada orang nan kita pagunjangkan. Itu makanya bapak ucapkan, Pak pagunjang dia ibu tu alhamdulillah, tarui. Sebabnya amalannya pindah ke apa? Coba bayangkan, seandainya kita di dunia kita hidup ada sarati orang yang pernah kita korbankan, kita pagunjangan, kita fitnah, kita adu domba, kita sakit hatinya, kita makan haratonya secara haram. Nanti sarati orang ku menuntut kepada Allah, menuntut keadilan. Ya Allah, aku ingin keadilanmu ya Allah. Ambo dulu waktu di dunia, rumah ambo di belakang rumahnya, inyo membuat sayur, rupanya daun kuni ambo diambilnya untuk sayur inyo. Ambo tuntut ya Allah, iku ambo nak rela diambilnya ya Allah. Ya diganti bisa? Siapa diganti? Ya daun kuni lah diganti bisa? Indah, amal hati-hati awak. Je sandal, kau sandal hilang kok. Besok ada menuntut, ya Allah, ketika seseorang dipanggil oleh Allah, kita berdiri di hadapan Allah one by one, itu one by one, surang-surang, satu persatu. Allah begitu, sama sidang. Nah, ketika bapak di sidang, ada orang menuntut, ya Allah, dulu ambo di dunia, sandal ambo diambilnya di ustaz tu ya Allah. Ambo tuntut kini. Rupanya pak. Tentu nak ingkari ganti ya sandal doh. Soalnya di akhirat nak ada orang jual sandal doh. Dah ada orang jual sandal di akhirat. Ndak ada doh. Ya ganti lai. Doa amal. Rupanya nasarati tadi menuntut sebenarnya akhirnya amalan kita habis. Akhirnya amalan awak nak tertutup dengan kesalahan awak tadi. Akhirnya kesalahan orang pindah awak. Ikut nanti bangkrut di akhirat. Li paham tu? Hati-hati kau. Hati-hati ibu. Awak kau kadang. Mulutmu adalah harimaumu akan menerkam kepalamu. Itu makna itu. Mulut awak kau akan merusak diri orang, akan merusak diri kita. Makanya kita harus paham nanti go. Kita harus paham nanti go. Atau harus kita paham adanya Allah. Nan kedua bukti-bukti adanya Allah. Nan ketiga di neraka. Apa cerita sikit? Ada seorang ulama fikih namanya Imam Abu Hanifah. Siapa namanya? Imam Abu Hanifah.
Jadi ulama fikih ini berdialog dengan orang ateis. Itu dialog. Berdebat dengan ateis. Apa itu ateis? Orang tak percaya ke Tuhan. Orang tidak batu. Jadi di debatnya lah Abu Hanifah tentang Allah. Wahai Abu Hanifah, yuk, kamu agama kamu apa? Islam. Tuhan kamu siapa? Allah. Di mana Allah itu? Wala tahu di mana Allah tu? Lah pernah nampak Allah tu? Lah pernah nampak Allah tu? Kau percaya sawak? Aku yang ditanya dek ateis kau kepada Abu Hanifah. Kalau memang ada Allah itu, bagaimana secara logika bisa kamu membuktikannya? Memang Allah itu ada. Nyata itu secara logika kok. Kalau secara Al-Quran, kan ada Al-Quran apa? Qul huwallahu ahad. Kayak itu. Kalau secara dalil, orang ateis tidak menerima. Tapi secara logika. Itu logika, akal pikiran, sehingga terterima dinyo. Wahai Abu Hanifah, kalau memang kamu bertuhan kepada Allah, Tuhan kamu adalah Allah, coba kamu buktikan secara logika. Itu maknanya itu. Akhirnya Abu Hanifah nyumandake ka siapa? Ka orang ateis ko yang bernama Ad-Dahri. Siapa namanya? Ad-Dahri. Ditampaknya, tampar pipinya. Nah, takkah dia Dahri tadi? Wahai Abu Hanifah, kenapa kamu tampar saya? Apakah ada yang salah dengan pertanyaan saya? Apa kata Abu Hanifah? Bukan, saya tidak marah sama kamu. Pertanyaan kamu itu bagus, tapi beginilah caranya saya menjawab pertanyaanmu. Apa itu? Tadi kamu bertanya tentang Allah. Allah itu tidak ada. Itu. Dan kami Islam meyakini Allah itu ada. Cara membuktikannya adalah dengan saya tampar kamu. Sekarang saya bertanya sama kamu, wahai Dahri. Apa itu? Sebentar ini kamu saya tampar. Ini tampar tadi? Ya. Sakit tak? Iya. Ya sakit kena tampar. Kalau ada namanya senang kena tampar tu utaknya sakit tu. Nah, iya sakit. Lalu bagaimanakah bentuknya sakit? Apa bentuk sakit tu? Lihat ada bentuk sakit tu. Lihat ada bentuk sakit tu. Apa bentuk sakit tu? Bagaimanakah rupa sakit? Boleh tanya dia Hanifah. Nah, apa kata Dahri? Sakit tu nak nampak. Kaya? Kan nak nampak sakit dah. Bentuk sakit tu nak nampak dah. Lalu kata Abu Hanifah, memang sakit itu tidak nampak tapi bisa dirasakan. Nah, ia terasa sakit. Umpamanya pipinya ditambah. Wah! Tanpa pipinya. Tangan Abu Hanifah kadang-kadang. Nah, maka nampak memerah di pipi si Dahri kau tadi. Wahai Dahri, memang sakit itu tidak nampak, tapi bekas sakit nampak. Lihat ada di kecil tu. Kena tampar di siko di kecil sakit siko. Lihat mungkin. Tidak roh, tapi di siko aku tanda sakit. Maknanya memang Allah itu tidak tampak, tapi tandanya Allah apa nampak? Alam sekitar kita sendiri adalah ayat-ayat Allah.
tanda-tanda adanya Allah. Roh kita. Aduh, lo tanya cilai. Aku pertanyaan orang apa kok? Orang negro. Kalau masya Allah ada nalalok tu bapak waranti je lah ya. Ada nalalok nak. Nah, ko mungkin sekali ko anda baru tahu ko. Nah, bapak bertemu dengan di YouTube ko. Jadi ada YouTube. Jadi insyaallah ko pak video ko masuk YouTube lo ko. Nah, YouTube sampai ke Amerika. Ya, nanti kalau anda nanti pulang kampung di sini boleh pakai HP? Boleh. Nanti boleh tonton namanya Maifal Channel. Siapa namanya? Maifal Channel. Nama Ustaz Maifal Channel. Channel kita tahu? Channel. Kalau enggak tahu tanya sama Ustaz Fauzan. Ya. Nah, apa yang tadi tu? Ayo pertanyaan. Seorang negro saat yang duduk-duduk ya maknya, ya apaknya. Nyo negro ko umurnya baru 15 tahun. Negro kurang Islam. Tibalah pastor. Bauto gagah. Bertanyalah ke negro ko. Wahai negro, siapa Tuhan kamu? Allah katanya. Nah, siapa Tuhan kamu? Allah. Di mana Allah tu? Di surga. Lain nampak Allah tu? Indah. Kata pastor ko. Ya. Menurut ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak tampak dianggap tidak ada. Coba ulang lagi. Sesuatu yang tidak tampak dianggap tidak ada. Itu konsep akal. Nah, konsep akal. Berarti Tuhan kamu tidak nampak. Berarti Tuhan kamu enggak ada. Teman Allah si negro yang Islam tadi. Sesudah tunyo merasa terpukul. Sesudah tu si pendeta tadi berangkat ke mobilnya. Tiba pengana sehat si negro tadi. Wahai pendeta, kamu berbicara tadi mengatakan sesuatu yang tidak tampak dianggap tidak ada. Kayak itu tadi. Siapa yang mengatakan tadi? Pendeta. Nah, kamu berbicara seperti itu dengan apa? Dengan akal pikiran saya katanya. Nah, bertanya lo si negro lah. Wahai pendeta, bisakah kamu melihat pikiranmu? Bisakah kamu melihat pikiranmu? Bingung lo pendeta tadi. Hebat lu pajau man. Wahai negro, saya nak bisa. Saya berbicara tadi dengan akal pikiran saya. Saya nak bisa melihat pikiran saya. Diulang lagi cik pendeta tadi lihat. Sesuatu yang tidak tampak berarti dianggap tidak ada. Kamu tidak nampak akal pikirannya, berarti kamu tidak ada punya otak. Kalah si pendeta tadi. Jadi aku bertemu. Jadi kita yang dipanggil oleh Allah berpuasa, kita harus yakin kepada Allah. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah memperhatikan gerak-gerik kita. Nah, Allah memang tak nampak, tapi tanda-tanda adanya Allah itu nampak tamu. Nang kedua, nyudu leh kok. Kok gak panjang seketik ya. Soalnya video kan bisa pendek-pendek lah. Nah, nang kedua, tanya si Dahri tadi. Nah, apakah bagaimanakah takdir Allah itu, apakah ada atau tidak? Jawab nan jawab tu. Kata si Abu Hanifah, ado.
Jawab dengan logika. Jangan dengan dalil. Kalau dalam Al-Quran ada dalilnya, tapi jawab dengan logika. Batanyalah Abu Hanifah tadi kepada si Dahri, wahai Dahri, tadi kamu saya tampar. Ya, kau tampar tadi. Apakah tadi malam kamu sudah membayangkan, sudah takana di engkau bahwasanya engkau kena tampar pada hari ini? Kata Dahri, oh indah dong. Kok kena tampar mau pagi kau mungkin tak ketibu mas corona. Kata si Dahri, saya tidak pernah membayangkan sedikit pun saya akan kena tampar pada hari ini. Lalu kata Abu Hanifah, itulah yang takdir Allah. Apa? Itulah takdir Allah. Takdir Allah itu tidak kita menentukan, tapi Allah yang menentukan. Kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan skenario. Ini tahu skenario? Kehendak Allah. Apa basobok kini jo ananda semuanya karena ketentuan atas izin Allah. Itu nan takdir Allah. Nang katigo, cik lego. Sabar sekete ya. Aku penting kok. Nang katigo tanya si Dahri. Tanya si Dahri. Wahai Abu Hanifah, iblis itu terbuat dari api. Nanti dia masuk ke dalam api neraka. Iblis terbuat dari api. Api neraka terbuat dari api. Kalau bertemu api dengan api, menyatu. Bertemu air dengan air, menyatu. Kalau bertemu api dengan api, menyatu. Sekarang pertanyaan, wahai Abu Hanifah, karena jin, iblis, dia terbuat dari api, dia ingkar kepada Allah, nanti masuk ke dalam api neraka. Apakah dia merasakan panasnya api neraka? Dia merasakannya? Ada dalilnya? Menurut logika kan, kalau kita ditampar kan dari tangan kan kulit, dicubit kulit terasa. Dari situ aja bisa ada logika. Kalau emang dia tidak tersiksa di api neraka, sedangkan kulit mencubit kulit aja sakit. Bagus. Ada hari kamu saya tampar tadi. Saya tampar. Apakah kamu merasakan sakit? Iya. Maka tangan saya terbuat dari apa? Kulit. Pipi kamu terbuat dari apa? Kulit. Bertemulah kulit dengan kulit, maka timbul sakit. Dia awak kini lai. Iblis saja dari api, dibakar jo api, merasakan panasnya api neraka. Apalagi kita manusia dari mana? Dari tanah. Manalah dia bagak tanah ya api? Bagak api. Rasakan dia awak biswa. Maka kini jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Hati-hati awak dari dunia ko. Kenapa? Dunia ikolah masa-masanya penentuan masa depan kita. Nanti di akhirat. Bapak baca ayat terakhir. Ya ayyuhallazina amanu ittaqillah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu perhatikan, kamu renungkan, kamu fikirkan persiapan apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esok. Hari esoknya apa? Untuk hari kiamat. Ndak hari besok, hari Sabtu ini itu doh. Nak perlu itu pikir. Kenapa? Kalau itu sudah ditentukan oleh Tapi yang akan kita pikirkan apa lagi? Persiapan amal nanti kampung akhir. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitahukan apa yang sudah kamu lakukan. Aku yakin
Maka bulan puasa ku hati-hati ya. Takwa. Apa tadi? Hati-hati. Nah, itu saja pengajian kita. Mungkin sebelumnya ada yang akan bertanya? Alhamdulillah. Paham sebenarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.